Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar pada kompetensi inti ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, mengetahui pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, kompetensi keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, kompetensi dasar 3.4 yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan Archaeobacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri-ciri dan bentuk melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Sedangkan KD yang keempat atau 4.4 yaitu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran Archaeobacteria dan Eubacteria dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Menjelaskan ciri-ciri Archaeobacteria dan Eubacteria. 2. Menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri. 3. Menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan atau merugikan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saya cintai, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Archaeobacteria dan Eubacteria. Dalam bab ini nanti akan kita pelajari menjadi 4 kelompok, yaitu dasar-dasar bakteriologi, arkeologi, Eubacteria, dan peranan Archaea dan Eubacteria. Yang pertama adalah dasar-dasar bakteriologi. Bakteriologi berasal dari kata bakterion dan logos. Bakterion artinya bakteri, sedangkan logos adalah ilmu atau penjelasan. Jadi, bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bakteri. Sedangkan ilmuwan membagi makhluk hidup menjadi 2 kelompok, yaitu 1 prokariotik, yang kedua eukariotik. Prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran nukleus. Sedangkan eukariotik adalah makhluk hidup yang memiliki membran nukleus. Pada tahun 1990, Carl Woese membagi bakteri ke dalam 2 kelompok, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. Dasar dari 2 kelompok ini adalah jika dilihat dengan menggunakan mikroskop, tubuh archaea dan bakteri memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal struktur, komposisi dinding sel, membran plasma, cara bergerak, materi genetik,
kebutuhan nutrisi, hasil pewarnaan, dan bentuk koloninya. Kita bahas yang pertama, Archaebacteria, yaitu kelompok makhluk hidup bersel satu yang sebagian besar tidak membutuhkan oksigen atau cahaya matahari untuk hidup. Yang kedua, selnya prokariotik. 3. Berdasarkan lokasi hidupnya, archaea dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu metanogenik, termoasidofilik, halofilik, dan pereduksi sulfur. Sedangkan kelompok bakteria yang kedua, yaitu Eubacteria, mempunyai beberapa ciri. 1. Selnya prokariotik. 2. Sering disebut dengan nama bakteri. 3. Memiliki struktur tubuh yang berguna untuk menempel pada suatu benda, melakukan penyebaran maupun menghindari dari suatu lingkungan. 4. Bersel satu dan hidup membentuk kelompok atau koloni. Bentuk sel beragam dan hidup secara heterotrof. Adapun struktur bakteri terdiri dari lapisan yang paling luar adalah dinding sel. Dinding sel terdapat filia atau pili. Di dalam dinding sel terdapat membran sel. Di dalam membran sel terdapat nukleoid. Mengapa disebut nukleoid? Karena inti ini tidak bermembran. Bergerak menggunakan flagela. Berdasarkan letak flagel dan jumlahnya, bakteri dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah atrik, yaitu bakteri yang tidak mempunyai flagel. 2. Monotrik, bakteri yang mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. 3. Lophotrik, yaitu bakteri yang mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. 4. Amfitrik, bakteri yang mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujungnya. Sedangkan yang kelima yaitu peritrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Berikutnya, dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri tersusun dari peptidoglikan, di mana dinding sel ini mempunyai 2 fungsi utama, yaitu menjaga bentuk sel dan mencegah sel dari kerusakan. Sedangkan di dalam dinding sel terdapat membran plasma yang tersusun dari 2 molekul, yaitu fosfolipid dan protein. Sedangkan pada bagian membran kedua
terdapat kromatofor atau tilakoid yang banyak mengandung pigmen yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Berikutnya bagian sitoplasma. Merupakan cairan yang tidak berwarna. Di dalamnya terlarut beragam molekul seperti garam, nutrisi, dan enzim. Berfungsi sebagai tempat proses biokimia sel. Beberapa jenis bakteri mengandung DNA berbentuk ikal kecil yang terdapat dalam sitoplasma dan sering disebut dengan plasmid. Berikutnya endospora. Terbentuk sebagai respon terhadap nutrisi yang terbatas dan lingkungan yang tidak mendukung. Bakteri dalam bentuk endospora memiliki ketahanan terhadap disinfektan, kekeringan, panas, dan dingin. Bagaimana cara reproduksi bakteri? Bakteri akan bereproduksi dengan pembelahan biner, yaitu suatu reproduksi secara aseksual, di mana proses reproduksinya sel bakteri akan tumbuh hingga menjadi 2 kali dari ukuran aslinya, dan di akhir pertumbuhan membran sel induk akan membentuk membran dan dinding sel baru yang membagi 2 sel bakteri. Secara normal, reproduksi bakteri akan memakan waktu 15-30 menit. Sedangkan reproduksi seksualnya, bakteri akan bereproduksi secara konjugasi. Apa itu konjugasi? Yaitu perpindahan materi genetik yang melibatkan penyatuan sebagian kromosom bakteri donor dan resipien. Adapun prosesnya diawali dengan saling melekatkan pili masing-masing bakteri. Kemudian kedua bakteri saling memindahkan sebagian DNA yang dimiliki ke bakteri pasangannya melalui pili tersebut. Selanjutnya, kedua bakteri akan berpisah dan masing-masing akan melanjutkan reproduksi aseksual, yaitu dengan membelah diri. Sedangkan tipe-tipe bakteri berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3: kokus bulat, bacillus batang, spirillum atau spiral. 2. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dibedakan menjadi 2: bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen. Sedangkan bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Sedangkan tipe yang ketiga berdasarkan cara mendapatkan makanan. Dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri autotrof dan yang kedua bakteri heterotrof.
Bakteri autotrof yaitu bakteri yang mampu mengubah makanannya sendiri atau membentuk makanan sendiri. Sedangkan heterotrof yaitu bakteri yang membutuhkan makanan berasal dari makhluk atau sisa makhluk hidup lain. Bakteri aerob, kembali lagi ke atas, bakteri aerob yaitu bakteri yang memerlukan oksigen bebas seperti Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Sedangkan contoh dari bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak memerlukan oksigen, contohnya adalah Clostridium tetani. Sedangkan bakteri autotrof tadi sudah kita bahas, yaitu bakteri yang menghasilkan makanan sendiri. Dibedakan menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Apa itu fotoautotrof? Yaitu bakteri yang menggunakan sumber energi berupa cahaya matahari. Sedangkan kemoautotrof yaitu bakteri yang menggunakan sumber energi berupa senyawa kimia anorganik. Sedangkan bakteri heterotrof yaitu bakteri yang tidak bisa menghasilkan energi sendiri atau menghasilkan makanan sendiri. Namun, tidak semua mikroorganisme mampu mendegradasi mayat. Kebanyakan mikroorganisme berasal dari jenis bakteri heterotrof. Karena tidak bisa menghasilkan energi sendiri, maka bakteri ini membutuhkan molekul-molekul organik dari organisme lain sebagai nutrisi agar ia dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Berikutnya, peranan Archaeobacteria dan Eubacteria. Peranannya dapat dilihat dari bidang atau bagi lingkungan, kesehatan, pertanian dan industri, dan bioteknologi. Bagi lingkungan, bakteri berperanan dalam proses fiksasi nitrogen, fotosintesis, siklus karbon, kemosintesis, bioremediasi, dan simbiosis. Bagi kesehatan, misal pada manusia, Clostridium tetani itu menyebabkan penyakit tetanus. Mycobacterium lepra penyebab lepra. Salmonella typhi penyebab tipes. Sedangkan pada hewan, contohnya adalah Bacillus anthracis menyebabkan penyakit antrak pada ternak. Mycobacterium bovis penyakit TBC pada lembu. Mycobacterium avium penyakit pada unggas. Sedangkan pada tumbuhan, contohnya adalah Clostridium desulfuricans menghasilkan amonia. Bacterium papaye penyakit pada pepaya. Pseudomonas cattleya penyakit pada anggrek. Sedangkan peranan bakteri bagi pertanian dan industri, bakteri dapat melakukan fermentasi yang memberikan kontribusi penting untuk membuat berbagai produk makanan. Contoh, Lactobacillus bulgaricus berguna dalam pembuatan yogurt.
Streptococcus thermophilus, penghasil asam laktat. Streptococcus lactis berguna dalam pembuatan keju. 4. Lactobacillus casei berguna dalam pembuatan nata de coco. 5. Acetobacter, penghasil asam cuka. Thiobacillus dan Sulfolobus mengoksidasi sulfida menjadi asam sulfur. Peranan bakteri bagi bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia dengan cara memanipulasi makhluk hidup. Contoh, penggunaan bakteri sebagai pabrik penghasil hormon insulin dan antibodi. Jadi, pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan: 1. Organisme prokariotik dibagi menjadi 2, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. 2. Berdasarkan tempat hidupnya, Archaeobacteria dibagi menjadi 4, yaitu arche metanogenik, thermoacidofilik, halofilik, dan pereduksi sulfur. Sedangkan anggota Eubacteria dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri dan cyanobacteria. Bakteri, kesimpulan yang keempat, bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan oksigen, bentuk, dan cara mendapatkan makanan. 5. Cyanobacteria adalah organisme prokariotik yang mengandung pigmen phycocyanin dan klorofil. Itulah materi arke pada pelajaran kali ini. Untuk memperjelas pemahaman kalian tentang bakteri, silakan kerjakan latihan soal yang pertama. Jelaskan karakteristik Archaeobacteria. 2. Tuliskan struktur bakteri. 3. Jelaskan cara reproduksi bakteri. 4. Jelaskan peranan bakteri dalam iptek. Dan yang kelima, apakah yang dimaksud cyanobacteria? Demikian pembelajaran Eubacteria kali ini. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.